Being up over the thing to remember. The scene starts to tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to buy the diamond ring. It ain't no big thing, just show her a little ring. Pada suatu hari, telah terjadi kecelakaan tunggal yang menimpa seorang remaja wanita yang dilarikan ke RSUD Majene yang diantar oleh penolong pengendara lainnya. Sakit! Nurse, tolong ada pasien kecelakaan, Nurse. Bisa ditangani dengan cepat, Nurse. Pasien kecelakaan. Sakitnya. Maaf, Anda siapanya korban? Saya begini, Nurse, saya yang tolong tadi korban pas kecelakaan, Nurse. Apakah Anda tahu identitas dari korban ini, Pak? Tidak tahu, Nurse, tapi saya akan mencoba menanyakannya sebentar. Kalau agak mendingan nih, Nurse, keadaannya. Sementara itu, penolong mengurus registrasi dari pasien dan perawat melakukan pertolongan kepada pasien. Dek, bawa di KTP, Dek. Ada di tas, Maka pakai untuk administrasi, Dek. Atau HP tadi bawa juga HP untuk hubungi keluarga tak? Ada di tas semua. Dek, ambil dulu, Dek. Iya, Kak. Dek, bisa dengar saya, Dek? Sakit, Nars. Yang sakit di sebelah mana, Dek? Ini, Nars, sakit sekali. Pusing tidak, Dek? Iya, sakit juga kepalaku, Nars. Ada saya tadi kecelakaan di bawah rumah sakit ini, namanya Putri ini. Oh, di sebelah sana ruangannya, Bu. Mari saya makan. Petugas rumah sakit pun mengantarkan ibu pasien ke ruang rawat pasien. Ini, Bu, anak Ibu ada di dalam ruangan ini. Pasien. Iya, Bu, sama-sama. Ya Allah, Nak, kenapa bisa sampai seperti ini? Kakiku sakit, Bu, sama kepala pusing. Sudah diperiksa sama dokter? Sudah, Bu. Apa dibilang? Tidak tahu juga tadi, Bu. Apa dibilang? Di tengah perbincangan, perawat datang ke ruang pasien. Permisi, Bu, saya ingin menanyakan beberapa hal kepada anak Ibu ya, Bu, sebentar. Bagaimana, Dek? Apakah ada yang dikeluhkan lagi? Masih, Mas. Dada saya terasa sesak, Mas. Ya Allah, Nak, dada tak terasa sesak. Kalau begitu, saya izin pasangkan oksigen ya, Dek, supaya nafas Adek bisa lancar. Terus dadanya itu sudah tidak terasa sesak lagi ya, Dek. Permisi. Perawat memulai tindakan pemberian oksigen pada pasien. Nurse, ini anak saya kenapa sesak ya? Padahal tidak ada riwayat asmanya. Ya, sepertinya anak Ibu mengalami shock pada saat mengalami kecelakaan. Oleh sebab itu, pasien merasa sesak. Tadi katanya sudah diperiksa sama dokter. Hasilnya gimana ya? Oh, untuk hal itu akan dijelaskan secara langsung oleh dokter ya, Bu. Kalau begitu, saya permisi untuk kembali ke ruang perawat ya, Bu. Kalau butuh sesuatu, Ibu bisa panggil saya maupun rekan saya di ruang perawat. Saya permisi ya, Bu. Permisi, Dek. Perawat pun kembali ke ruangannya dan ibu pasien tetap berada di samping pasien. Selang beberapa menit kemudian, perawat datang kembali. Permisi, Bu. Ibu diminta untuk sini dokter sekarang ya, Bu. Terus anak saya siapa yang jaga? Ibu temu dokter terlebih dahulu biar anaknya saya yang menjaga, Bu. Keluarga dari saudari Putri ini ya? Iya, Dok. Bagaimana dengan anak saya, Dok? Sambil dulu, Bu. Saya jelaskan tentang anak keadaannya. Ini sepertinya ada gangguan pada tulang di bagian kaki saudari Putri. Dan sejak tadi anaknya mengeluhkan pusing tuh, Bu. Jadi untuk mengetahui keadaan tulang di bagian kakinya, kita sebaiknya melakukan röntgen terlebih dahulu dan juga melakukan CT scan untuk mengetahui keadaan dan bagian
dalam kepala anak ibu. Jadi sebaiknya itu dilakukan röntgen dan CT scan dulu ibu untuk tahu misalnya apakah ada patah tulang atau misalnya ada apa yang ada di bagian dalam kepala anak ibu. Bagaimana kalau tidak dilakukan itu, Dok? Jika tidak dilakukan röntgen dan CT scan, kita tidak dapat mengetahui keadaan pastinya. Nah, kalau tidak ditahu keadaan pastinya ibu, kita juga tidak bisa mengambil tindakan selanjutnya. Jadi misalnya kalau tidak ditahu keadaan yang pasti, jangan sampai kita ambil tindakan yang memang tidak sesuai dengan yang memang kita butuhkan. Baik, Dok. Saya pikirkan dulu ya, Dok. Iya. Mohon maaf ibu, mungkin secepatnya dipikirkan dan tolong diberitahu saya kembali apa keputusannya, karena mungkin juga lakukan tindakan selanjutnya. Baik. Ini sih kalau begitu, Dok. Sang ibu pun menuju ke ruangan pasien dan di tengah perjalanan, ibu bertemu dengan perawat yang menangani anaknya tadi. Ibu, bagaimana anaknya Bu? Suster, tadi saya ketemu sama dokter, katanya akan dilakukan pemeriksaan ronsen dan juga CT scan. Tapi kok saya ragu ya, Bu Suster? Begini Bu, memang harus dilakukan ronsen dan juga CT scan agar jika terjadi sesuatu pada anak ibu itu bisa segera diketahui dan juga diberi penanganan Ibu. Bagaimana Bu? Apakah ada yang belum jelas? Kira-kira itu bisa berisiko dengan kesehatan anak saya atau gimana? Ya, insya Allah tidak apa-apa ya Bu. Terima kasih banyak informasi. Iya, sama-sama Bu. Permisi ya Bu, mari. Setelah mendapatkan informasi, ibu pun bersetuju dengan apa yang akan diambil dengan keputusannya, sehingga ia ke ruangan dokter untuk melakukan konfirmasi kembali. Bagaimana ibu, setuju Ji? Begini, saya sudah setuju kalau anak saya dilakukan pemeriksaan ronsen dan CT scan, Dok. Oh, alhamdulillah. Baiklah kalau begitu ibu bisa menandatangani surat persetujuan tindakan. Silakan dibaca terlebih dahulu ibu, baru tanda tangan di bagian sebelah sini. Baca-baca nih dulu kemudian baru tanda tangan. Ini ya, Dok. Sang ibu pun datang kembali ke ruangan pasien. Setelah beberapa menit, ada seorang perawat masuk ke ruangan pasien. Permisi Bu, adik ini akan dilakukan ronsen. Ini saya akan mengantarkan adanya ke ruang radiologi. Sebelumnya perhiasan sama jam tangannya dilepas dulu ya Dek. Saya antarkan sekarang ya Dek. Nggak mau, saya mau diantar sama perawat yang tadi. Oh, perawat yang tadi sudah pulang Dek. Biar saya saja yang antarkan ya Dek. Ibunya juga bisa ikut kok. Dan akhirnya, Putri pun dibawa ke ruang radiologi untuk dironsen. Dari hasil ronsen tersebut, Putri mengalami patah tulang dan harus dioperasi. QQ,